Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2023 Universitas Negeri Malang. Di sini kami sedang mengampu mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan topik 1 yaitu teori-teori yang mendasari pembelajaran berdiferensiasi. Dosen pengampunya yaitu Prof. Dr. Duyono Hariutomo, MPD MSI. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Kami dari kelas IPS 6 dengan kelompok 3. Untuk anggota yang pertama ada Aliviana Rafsanjani, yang kedua ada Amelia Stefani, yang ketiga ada saya Bintang Muhammad Sarah Effendi, yang keempat ada Dimas Okta Suryanu, yang kelima ada Feby Yustika Cesar Maulidi, dan yang keenam ada Slamet Budi Hartono. Nah, untuk presentasi kali ini kita masuk ke dalam tahap D dalam Merdeka Belajar, di mana tahap D ini adalah demonstrasi konseptual. Untuk itu, saya berikan kepada rekan saya, Alfiana. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Wahyuning Sari et al. 2022 mendefinisikan pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik dalam kegiatan belajar. Kemudian guru memberikan perhatian terhadap keunikan karakteristik peserta didik yang berbeda-beda sehingga tidak bisa diberikan perlakuan yang sama antara satu peserta didik dan peserta didik yang lain yang berbeda karakteristik yang dimilikinya. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi berdasarkan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Feby. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh keragaman anak di kelas. Ada beberapa contoh keragaman anak di kelas. Yang pertama yaitu keragaman agama. Di kelas biasanya terdapat perbedaan keyakinan yang dianut oleh peserta didik seperti agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, dan Hindu. Terus yang kedua yaitu keberagaman sifat atau kepribadian. Untuk keragaman sifat atau kepribadian, setiap individu tentunya mempunyai sifat dan karakter yang berbeda-beda dengan individu lainnya. Biasanya itu yang menjadi ciri khas setiap peserta didik, di mana peserta didik yang berkarakter cenderung pendiam, ada juga peserta didik yang berkarakter cenderung aktif. Yang ketiga yaitu keragaman gaya belajar. Saat berada di kelas, gaya belajar setiap anak pun berbeda-beda. Lebih spesifiknya, ada peserta didik yang terbiasa menggunakan audio atau melalui suara, ada juga peserta didik yang menggunakan visual, dan ada juga peserta didik lebih menyukai belajar dengan langsung latihan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dimas. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan contoh dari keberagaman peserta didik di dalam kelas. Salah satu contohnya yakni keberagaman minat dan keterampilan. Seperti yang kita ketahui, di dalam kelas peserta didik memiliki karakteristik dan keunikannya masing-masing. Salah satunya yakni kaitannya dengan minat dan keterampilan. Ada beberapa peserta didik yang lebih berminat pada mata pelajaran tertentu seperti kaitannya dengan bidang seni ataupun bidang-bidang yang lainnya. Kemudian adapun contoh keberagaman peserta didik yang berikutnya yakni keberagaman di tingkat kognitif. Yang dimaksud dengan keberagaman di tingkat kognitif yaitu kemampuan atau tingkat pemahaman peserta didik untuk menerima materi yang disampaikan oleh guru. Ada beragam tingkatan pemahaman yang dimiliki oleh peserta didik di dalam kelas. Ada yang memiliki tingkat pemahaman yang tinggi, sedang, dan rendah. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya,
Budi Hartono. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu teori pendukung. Ada 4 teori pendukung. Yang pertama yaitu teori sistem ekologi, yang kedua teori multiple intelligence, dan yang ketiga teori zone of proximal development, dan yang keempat learning modalities. Kita ke teori sistem ekologi. Pakar bernama Uri Bronfenbrenner mengembangkan teori sistem dalam ekologi yang menggambarkan bagaimana masyarakat berkembang sebagai hasil dari interaksi mereka dengan lingkungan luar, yang secara terus-menerus mempengaruhi semua aspek pengembangan. Yang kedua, teori multiple intelligence. Hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada orang yang tidak cerdas dalam teori multiple intelligence ini. Gagasan dikotomi cerdas tidak cerdas ditentang oleh sudut pandang ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amelia Stefani. Kepadanya dipersilakan. Oke, selanjutnya ada teori Zone of Proximal Development atau ZPD. Teori ZPD adalah zona antara perkembangan aktual dan perkembangan potensial, di mana perkembangan aktual dilihat dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas secara mandiri, dan perkembangan potensial dilihat dari kemampuan anak dalam menyelesaikan tugas dengan bantuan orang dewasa. Yang artinya, jika anak sudah memasuki zona ZPD, maka anak sudah dapat melakukan aktivitas secara mandiri. Namun, akan lebih optimal lagi jika orang dewasa turut membantu. Selanjutnya, ada learning modalities. Perbedaan gaya belajar dapat dilihat dari learning modalities yang kerap diartikan sebagai gaya belajar. Hal itu dikenal dengan visual, auditory, dan kinestetik, di mana visual adalah menerima informasi lebih mudah melalui gambar. Auditory menerima informasi lebih mudah dengan mendengar melalui diskusi. Serta kinestetik menerima informasi lebih mudah dengan aktivitas langsung atau learning by doing. Namun, modalitas belajar ini tidak baku digunakan hanya untuk satu modalitas saja. Namun, peserta didik atau anak dapat multimodal sesuai dengan situasi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari rekan-rekan saya terkait pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.